Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami dari Yayasan Tabung Wakaf Umat mengucapkan selamat datang dan wassalam kepada BMT Amanah Indragiri Hulu. Mudah-mudahan silaturahim kita ini memanjangkan umur, memurahkan rezeki, menurunkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dulu ketika Islam itu pertama kali datang, maka kiai-kiai melihat masyarakat ini sukanya apa. Oh, masyarakat Jawa sukanya wayang. Nah, maka dimainkan wayang dengan gending, dengan gamelan, tapi isinya dirubah dengan syair-syair yang mengingatkan kepada Tuhan. Skaten itu syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasul. Lalu setelah nonton wayang, mendengarkan gamelan, gending, orang dikasih makan, atau makan dulu baru nonton wayang, karena nggak mungkin nonton wayang nyaman kalau perutnya lapar. Disitulah masuk dakwah. Menara masjidnya dibiarkan utuh, memang betul-betul gambar candi. Itulah dia Masjid Kudus. Dan orang Islam tidak boleh motong sapi, karena sapi disembah oleh sampai hari ini di Kudus orang kalau kurban pakai kerbau sama kambing. Jadi masuknya Islam itu melalui kelembutan. Dan itulah pesan Nabi, afsyus salam, tebarkan salam. Gimana orang mau masuk Islam kalau hatinya nggak salam, ngomongnya tersinggung, kata-katanya kasar? Afsyus salam. Setelah hatinya salam, nyaman, adem, ayem, tentram, habis itu baru at'imut ta'am, kasih makan. Setelah salam, perutnya kenyang, baru wasilul arham, baru silaturahmi. Ini dibuat acara tabligh akbar, yang datang lapar, ceritanya neraka, dia sedang banyak utang. Jangan heran kalau dakwah itu gak nyambung. Dibuat pentas megah mewah, rupanya panitia ngutang. Jadi saya mau ke depan, kita gak usah dulu keluar provinsi, untuk 12 kabupaten kota di Riau saja. Misalnya kita diundang ke Indragiri Hulu. Jadi kalau kita turun ke Indragiri Hulu, alaikum bil jamaah. Saya tidak mau bupati melalui Karokesra mengundang tim, lalu disiapkan pentas, datang tabligh akbar, pulang. Setelah tabligh akbar, tanah lapang penuh dengan sampah. Dakwah itu tidak. Jadi kita turunnya paling tidak ada 5 unsur. Yang pertama, dai, karena mau ceramah tabligh akbar. Yang kedua, yayasan Ustadz Al-Nob akan memberikan penyuluhan bagaimana cara mengkoordinir manajemen yayasan yang sehat. Apa tugas pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara, keuangan, bagaimana ada aplikasi laporan keuangan, bagaimana kita jangan terjebak dengan jebakan pajak sehingga kita terutang, sehingga menjadi celah untuk ditangkap dan sebagainya. Cerdas beryayasan. Lalu kita bawakan asatidz dari Yayasan Tabung Wakaf Umat. Asatidz ini supaya bupati mengumpulkan dai, imam, khotib, dibuatkan bengkel imam dan khotib.
Motor kalau rusak masuk bengkel. Ternyata khotib-khotib ini banyak yang rusak. Ayatnya, rukunnya, makharijul hurufnya imam. Maka diadakan bengkel imam dan khatib. Kemudian manajemen pesantren. Pesantren kita di Indragiri Hulu, Nurul Azhar Seberida. Bagaimana manajemen yang benar, kurikulumnya, tahfiz Qur'annya, baca kitabnya, metode nahwu sorofnya, metode apa yang bagus. Dan yang paling dan tak kalah penting adalah ekonomi. Saya mau kita tidak hanya sekedar ketemu dulu sekali dan ketemu ini 2 kali, tapi kita ada ketemu hubungan baik sehingga ketika kita turun nanti yang bagian ekonominya juga ini bagian dari BMT Amanah. Kayak BMT Amanah lah yang memberikan penyuluhan kalau mau selamat dari riba itu supaya tidak terjebak riba. Jangan sampai jamaah ini militannya waktu di tablik akbar 60 menit itu. Setelah itu dia pulang, dia pun balik ke riba ya. Sekarang banyak agama ini, orang beragama ini mencari ketenangan. Di kantor dia korupsi, nepotisme, sogok menyogok, suap, hutangnya riba. Ini sedang galau ini, sedang galau. Terus di mana nyari ketenangan? Pas pengajian. Astagfirullah, tenang. Habis itu korupsi lagi. Inilah yang dikatakan oleh Karl Marx, pendiri komunis Marxisme. Agama ini opium. Agama ini candu. Memang betul. Yang dikatakan Karl Marx itu betul. Rodako Karl Marx. Memang opium. Yang artis pakai baju pendek, yang pejabat korupsi, yang pengusaha riba. Tapi pas pergi umroh, tenang semuanya. Ya Allah. Streaming lagi. Pulang dari sana bawa konten banyak banget. Memang agama opium. Bukan begitu beragama. Kita mau beragama ini kafir. Dari mulai cara bertauhidnya, akidahnya, cara beribadahnya, fikihnya, dan cara berekonomi. Dan itu tidak bisa saya lakukan sendiri. Jadi sesungguhnya sejak kita masuk ke INHU 2016 kami masuk. Jadi kami tidak sendirian. Makanya kami melibatkan waktu masuk ke INHU itu, karena banyak yang mau ikut, hanya boleh perwakilan satu ormas, satu organisasi, hanya utus 2 orang. Masyarakat, komunitas tanpa bebas riba 2 orang. Dari kesehatan 2 orang. Yang kesehatan itulah dia penyuluhan kesehatan gratis ibu hamil, operasi bibir sumber. Dari INHU ada mengutus puskesmas, orang puskesmas dari dinas kesehatan. Penyuluhan pertanian. Jadi tidak lagi one man show sendirian. Absus salam, setelah hatinya tenang, salam. At'imut ta'am, perutnya kenyang. Barulah wasilul arham, baru bisa nyambung silaturahmi. Ta'am dulu baru silaturahmi. Bagikan dulu makanan. Makanya orang Minang mengatakan barunding sesudah makan. Tak bisa berunding kalau perut kita lapar. Baru wa tusallu bil laili wan nasu niyam. Barulah cerita tentang sholat malam, tentang tahajud, tentang zikir. Ini terakhir. Ini belum apa-apa. Siapa yang nggak sholat masuk neraka? Gimana dia mau sholat? Dia nggak ada duit, lapar, susah. Ini sebetulnya konsep dakwah Nabi itu sudah banyak ditinggal. Dan saya tidak mau termasuk dalam golongan itu. Saya setiap pergi ke satu daerah, saya mesti ada yang kita bangun di daerah. Di Kalimantan dengan Ustaz Atta kita membangun pesantren
pesantren Nurul Azhar Kalimantan. Di Banjarbaru. Di setiap daerah itu mesti ada. Dan saya selalunya tidak turun sendiri. Saya link dengan yang lain. Di Yogyakarta dengan Ustadz Salim Afillah. Di Kalimantan Barat, Pontianak dengan Ustadz Lukman. Jadi tidak diundang bupati, gubernur, pejabat datang ceramah pulang. Tidak. Saya tidak menyalahkan, masing-masing punya manhaj, punya metode. Tapi menurut saya, hemat saya, yang paling selamat kalau kita mau adalah kita berjamaah sehingga semua tersedia. Dan ke depan kita bisa bekerja sama lebih dalam, lebih lama, berkelanjutan antara Yayasan Tabung Wakaf Umat dengan BMT Amanah, masing dengan ruang garapannya masing-masing. Jangan katakan pisau silet ini tumpul karena tidak bisa memotong batang kelapa, karena batang kelapa itu garapan kampak. Tapi jangan katakan kampak tumpul karena tidak bisa memotong kumis, karena kumis itu garapannya tidak. Tapi ada yang tidak bisa dilakukan oleh silet dan kampak, memotong bulu hidung, harus dilakukan gunting. Jadi jangan katakan, oh saya ini nggak bisa berdakwah karena saya nggak ceramah. Bukan bidang, tapi mengatur manajemen berdagang di pasar. Bagaimana supaya duitnya jangan tertahan? Jangan kasih duit, kasih barang. Bagaimana supaya dia ini nyetornya? Tentu ada punishment. Keluhan beberapa BMT adalah duit hilang. Tidak 1-2 BMT ngaku duitnya hilang. BMT Amanah duitnya nggak hilang. Sudah sampai ke sana, sudah melihat gedungnya, sudah cerita tentang asetnya, sudah ketemu dengan pedagang-pedagang yang berjualan pagi waktu kita jumpa. Dan alhamdulillahnya BMT Amanah sudah besar sebelum bupati terpilih. Jadi orang nggak bisa ngomong, oh itu dibesarkan pejabat. Tidak ada istilah tersandra politik. Dan kalau bupati menolong, membantu, itu dia tidak sedang menolong BMT Amanah, tapi dia menolong masyarakatnya. Bupati, kepala daerah mau nolong masyarakat, karena bupati tidak punya konsep, dibantu oleh BMT Amanah. Jadi kedudukan BMT Amanah itu selevel dengan bupati. Jadi jangan katakan bupati nolong BMT Amanah, karena sebelum terpilih pun dia gedungnya udah megah, mewah, sudah tinggi. Jadi kita punya bergaining, punya keyakinan, punya kepercayaan. Tapi jangan pernah merasa sampai di puncak. Yang namanya bukit, penyakit pendaki adalah kami sudah sampai di puncak. Kalau sudah sampai di puncak pasti turun. Apapun yang sudah sampai di puncak pasti turun. Dia seperti lingkar, bawah, tengah, mendaki, puncak. Siapapun yang sudah sampai di puncak pasti turun. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak sampai ke puncak? Besarkan lingkarannya kecil, maka kita sampai puncak. Lalu bagaimana supaya kita tidak merasa di puncak? Besarkan lingkaran sehingga kita tidak pernah merasa sampai. Alhamdulillah BMT Amanah sudah ada. Tapi jangan pernah ada titik, selalu koma. Tapi kita ada BMT satu lagi. Ada. Alhamdulillah di Inhu sudah selamat, tapi Indragiri Hilir tetangga kita. Alhamdulillah Inhil sudah, tapi Kuansing, tapi Tembilah, tapi Bagan Siapi-api, Rokan Hilir. 12 kabupaten sudah tergarap, tapi Sumatera Utara jatuh ke Kepulauan Riau. Sehingga kita tidak andai se-Indonesia ini sudah digarap amanah, tapi Muslim yang ada di Australia, itulah yang dilakukan oleh Syekh Sulaiman Tunuhan.
dari Turki, sehingga bisa punya 150 cabang sekolah Sulaimaniyah di seluruh dunia. Jangan pernah merasa di puncak. Jadi sahabat-sahabat saya yang sudah dipilih dari sekian banyak orang yang lagi dulu, lalu dipilih Allah SWT untuk membidangi bidang ekonomi ini. Berapa banyak orang yang kuliah S1 ekonomi syariah, S2 ekonomi syariah, S3 ekonomi syariah, pas ditanya nggak pernah berkecimpung di ekonomi syariah. Itu sama dengan orang S1 sepak bola, S2 bola, S3 bola, semua jenis tendangan semua tahu, tapi nggak pernah main bola. Doktor bola tapi nggak pernah nendang bola. Di Mesir ada namanya Dokter Ala. Dokter Ala itu komentator bola, tapi dia nggak pernah main bola. Pemain Real Madrid, Barcelona, ahli Zamalek, dia komentator, dia tahu dia semua. Bahkan pemain itu pun mungkin nggak tahu, dia tahu, tapi dia nggak pernah main bola. Sedangkan sahabat-sahabat di BMT Amanah adalah praktisi dari kata praktek, yang langsung mempraktekkan ilmu, tidak berteori. Kami tidak berteori, tapi kami langsung melaksanakannya, dan ini hasilnya, ini gedungnya, ini asetnya ada di alam nyata, gak ngawang-ngawang. Buah perahu besar, ada kebocoran di bawah, jangan biarkan. Nampak bocor, cepat, karena air masuk dari bocor kecil. Di bocor kecil ini nanti akan masuk, dan pada akhirnya yang ada di pucuk tiang pun akan terlihat. Maka dalam sebuah perahu yang besar, agaknya itulah sebagai dialog, pengantar dialog kita pada kesempatan ini. Yang ingin saya sampaikan adalah kebersamaan kita mengatasi masalah umat, terutama masalah ekonomi. Kami sebetulnya mau sholat, kami sebetulnya mau pengajian, tapi kami masih terjebak dengan riba. Hati kami terasa munafik kalau kami ngaji. Kami mau bersih, tapi kami bersih. Setiap pengajian diminta kertas tanya jawab, pasti ada tentang terjebak. Dan ketika itu ditanyakan ke Ustadz, Ustadz hanya mengajarkan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal dhala'in daini wa ghalabatir rijal. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Habis itu dia pulang, tak lama datang debit kolektor untuk mengutip uang riba. Solusinya, bergabunglah dengan BMT Amanah. Hubungi nomor kontak berikut. Terima kasih sebagai pengantar dialog kita. Mudah-mudahan ke depan kerjasama kita bisa lebih dalam, lebih baik, lebih bermanfaat untuk umat. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz yang sudah menghantarkan untuk kita setelah ini berdialog. Waktu kita ada sampai jam 9, insyaallah kita bisa dialog, sehingga kawan-kawan yang punya rasa kegalauan atau ada rasanya pengen dicurahkan di sini, silakan. Apa rasanya sehari-hari yang ada yang buat tidak tenang dari segi pribadi atau hubungan dengan kawan atau interaksi dengan para nasabah? Silakan. Baik, Tad, insyaallah. Ini mohon maaf, Tad. Transaksi yang kami saat ini yakini, Tad, itu mohon pencerahannya. Kami full menggunakan akad murobalah, dan kami tidak mengizinkan untuk sementara menggunakan akad wakalah ketika dipraktekkan oleh beberapa bank syariah itu. Tapi kami mohon maaf tidak mempraktekkan itu, tapi kami langsung ke wujud barang. Yang kedua juga ada mungkin akad itu selain itu, yaitu menggunakan akad
istisna dan salam sebagian itu. Tapi khusus untuk transaksi ini memang sementara kami batasi itu karena itu arahan dari Dewan Syariah kami. Jadi apakah kami sementara tetap bertahan semacam itu atau mungkin harus bagaimana? Terima kasih. Ada orang mau membeli motor, duitnya kurang. Lalu dia datang ke bank konvensional. Bapak mau beli apa? Beli motor. Motornya harganya berapa? 20 juta. Lalu dikasihlah uang pinjaman. Ini 20 juta, cicil setiap bulan. Kalau di total menjadi 30 juta. 10 juta itu uang masuk ke bank, riba. Transaksinya uang dengan uang. Bagi orang awam yang tidak mengerti, kata dia di bank syariah juga uang dengan uang dan bunganya lebih mahal. Cuman bedanya waktu ketemu assalamualaikum dan akadnya bismillahirrahmanirrahim. Itulah pentingnya di sekolah ada pelajaran fikih. Fikih ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Ada fikih muamalah, jual beli, gadai menggadai, murabahah, mudharabah. Jadi mesti fikihnya juga lengkap. Dan di pengajian masjid juga, masjid itu idealnya pengajian ada tiga. Ada pengajian akidah, ada pengajian fikih, ada pengajian akhlak. Dan di pengajian fikih dibagi lagi, fikih ibadah, fikih muamalah ekonomi, fikih munakahah nikah, fikih siasah politik. Jadi pengajian itu tidak berulang-ulang, ada kelanjutan. Uang dengan uang riba. Terus dia datang ke bank syariah. Kata bank syariah, mau beli apa Pak? Beli motor. Saya mau minjam uang. Uang dengan uang riba, haram. Terus solusinya gimana? Bapak mau beli motor? Iya, kami beli motor. Bank membeli motor. Sekarang motornya punya bank. Lalu bank menjual motor ini ke bapak. Bapak beli motor ini, bapak cicil 12 bulan. Loh, sama dengan yang tadi? Tidak sama, karena yang tadi uang dengan uang, sedangkan ini uang dengan barang. Uang dengan barang itu sudah terjadi sejak Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat Nabi membeli Barirah. Barirah itu manusia, budak hamba sahaya yang dicicil dengan gandum selama 9 tahun. Itu dalil boleh transaksi uang dengan barang selama sekian tahun. Dua-duanya dapat keuntungan. Bank dapat keuntungan duit dan orang dapat keuntungan masa. Dia dapat waktu. Sekarang karena bank tidak sanggup beli. Kalau bank beli motor, beli mesin cuci, beli mobil, bank berarti mesti punya gudang. Sementara bank pun nyewa ruko. Akhirnya gimana? Akhirnya bank ngasih duit. Duit ini dibelikan oleh nasabah ke motor. Akad dari bank ke nasabah, akadnya wakalah, taukil. Saya wakilkan ke kamu pembelian motor, kamu yang beli. Tapi sebetulnya inilah dalam akad inilah kemudian orang ini dia. Karena 2-3 kali saya ini orang nggak mau pusing, dia udah pusing di rumah, dia pusing di jalan, dia pusing kena tilang, sampai ke bank dia pusing. Nah ternyata BMT tidak mau pakai wakal. BMT tetap pakai barang, beli barang. DSN Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa khusus untuk ekonomi syariah.
artinya kalau dilaksanakan. Tapi kalau BMT tidak mau melaksanakan dengan satu dan lain hal, karena dia punya DPS sendiri, Dewan Pengawas Syariah, kami hanya mau murabahah, ya nggak masalah selama masih benar dalam tatanan syariah. Jadi apa yang dilakukan itu, pilihlah, kita punya ijtihad kita masing-masing. Di daerah kami cocoknya ini, mungkin di sana cocoknya begini. Untuk masyarakat kami yang sederhana, untuk menjaganya, untuk tidak buat pusing dia dan lebih efisien, lebih efektif, maka cocoknya adalah murabahah. Untuk mudharabah belum cocok, itu ijtihad kita masing-masing. Karena jangankan antara Jakarta dengan Pekanbaru, antara Panam dengan Tenayan aja beda. Tenayan itu perbukitan, tanahnya tanah liat, sedangkan Panam itu tanah gambut, nimbun dulu. Jadi kalau ada orang mau buat bangunan di Tenayan dengan di Panam, itu tidak sama budgetnya. Karena kalau di Tenayan udah bangun aja di atas, tapi kalau di Panam rimbo panjang, dia mesti tanam tiang panjang dulu. Jadi kalau Pemda mau ngasih dana, nggak sama budget antara bangun di Panam dengan di Tenayan. Karena di Tenayan tanahnya memang tanah gunung, udah kuat. Begitu juga dengan kita. Itulah perlunya ada Dewan Syariah yang ngerti. Kita tidak minta fatwanya jauh-jauh. Kita punya Dewan Syariah sendiri untuk daerah Seberida, untuk di daerah Banilas, Indragiri Hulu cocoknya memang simpelnya. Yang kita laksanakan. Jadi memang ada namanya sunnah tadafu'iyah. Laula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardh. Kalaulah manusia ini tidak saling tolak-menolak, tidak saling mengkritisi, maka sudah lama dunia ini hancur. Kita ini saling mengkritisi. Ini kamu nggak cocok, ini kamu ini salah. Kalau ketika kita diam, itu masalah. Maka jangan pernah diam. Jadi perlunya ada pengawas. Yayasan Tabung Wakaf Umat ada pembina, ada pengawas, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada kontrol, ada konsultan pajak, ada konsultan hukum, ada majelis masyaikhnya kita. Majelis masyayikh ini mengontrol. Kalau tidak begitu, hancur kita. Makanya kalau ada orang membiarkan kekuasaan tunggal, itu sebenarnya dia sedang membiarkan kehancuran. Orang kalau punya kekuasaan tunggal itu lama-lama nanti pas rapat dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Amin. Bila. Jadi saya di yayasan ini hanya sebagai anggota pembina. Ketua pembinanya Ustadz Tatang Yuliansah, ketua pengurus Ustadz Al-Nobdinar, dan kita ada majelis masyayikh yang mengawasi anak duit, berapa duit masuk. Kalau itu kita pertahankan, itu kita jaga, insya Allah kita bisa bersama di dunia, bersama juga di akhirat. Demikian tentang murabahah dan sekilas tentang wakalah tadi. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, sebelumnya saya kan di BMT ini bekerja sebagai funding yang bertugas untuk antar tabungan. Jadi saya ini juga bekerja sekaligus untuk mengajak orang-orang masyarakat umum untuk bergabung dengan BMT, menjadi anggota BMT. Nah, saat sosialisasi itu pasti banyak bertemu dengan berbagai sifat masyarakat ya Ustadz. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara kita menghadapi apabila bertemu dengan orang yang saat kita bersosialisasi, kita menjelaskan tentang apa itu BMT dan BMT itu di masyarakat itu kegunaannya untuk apa, dan menjelaskan tentang riba.
Jadi dia itu kadang ada juga orang keras kepala yang mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba kan. Walaupun telah kita katakan sebutkan dalilnya saat bersosialisasi kan, bahwa Allah telah mengatakan jual beli itu tidak sama dengan riba, tapi dia tetap ngekeh, gak mau dengerin apa yang kita bilang kan. Itu cara kita menghadapinya itu bagaimana Ustaz? Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta untuk adik-adik yang baru pulang diforfinir oleh Ustaz Ahmad. Adik-adik yang baru pulang dari Mesir yang belum ada jam terbang ceramah, susah dia untuk berceramah depan orang. Cara mensiasatinya bagaimana? Ceramahnya pakai infocus. In dalam, fokus di dalam. Nah kalau tidak, masyarakat tidak fokus. Jadi disiapkan oleh satu tim untuk membuatkan bahan berapa slide, 30 slide. Kalau satu slide 2 menit, 30 slide berarti dia sudah bisa ngomong 60 menit, 1 jam. Sama dengan Ustaz Somad, 60 menit. Orang fokus karena ada infocus. Ceramahnya ke kantor-kantor, setiap kantor dinas ada infocus, masjid pun punya infocus. Kalau kita di kampung masuk ke pengajian ibu-ibu, di mana orang banyak masuk, pokoknya tim sosialisasi itu pantang lihat orang banyak. Misal nampak orang banyak masuk, siapkan bahannya kira-kira setengah ini. Yang bisa dibalik seperti kalender. Jadi nggak perlu banyak alat, cukup membawa ini yang bisa simple, bisa dibawa pakai motor. Nah begitu nampak orang banyak duduk. Mohon maaf Bapak Ibu, boleh izin saya sosialisasi dari BMT Amanah. Saya disuruh Ustadz Somad ini, kita tunjukkan foto kita di depan. Kita salam dari beliau untuk Bapak Ibu semua. Boleh kata mereka. Aku putarkan. Berapa cukup? Kira-kira 10 cukup. Berarti 10 slide, 1 lembar itu 2 menit, berarti kita udah bisa ngomong 20. Nah, pertama ta'rif dan ta'aruf itu ada amanah kan, produk-produknya, keuntungannya dan ancaman-ancamannya. Udah slide terakhir, silakan bergabung, hubungi nomor kontak. Yang kita urus, nah ini yang jadi masalah hidup ini adalah kita ngurus urusan orang lain. Kita nggak tahu mana batasan. Ini rumah saya, ini tanah batas sempadan. Ini rumah saya, ini rumah kamu. Yang saya urus rumah saya aja. Yang rumah kamu itu urusan kamu. Urusan kita adalah bagaimana menjelaskan, bagaimana teknis menjelaskan. Bahannya ini syukur-syukur bisa buat buku kecil, syukur-syukur ada videonya bisa di-share. Ibu bapak semua punya nomor nggih? Punya. Nah, tolong ada satu tip, catat nomornya. Kita sudah kasih langsung dan kita punya videonya, sehingga nanti sampai rumah dia bisa ulang lagi. Kita hanya menjelaskan program BMT Amanah dan ancaman. Adapun orang yang tidak mau nerima, ya kita nggak bisa paksa orang. Innama anta munzir, engkau hanya pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak punya kuasa. Kalaulah semuanya bisa kita kuasai, nggak ada Abu Jahal sama Abu Lahab. Kalaulah semua bisa dikuasai dengan tongkat Nabi Musa, nggak ada Fir'aun, nggak ada Qarun. Kalau semua bisa dikuasai dengan doa Nabi Ibrahim, nggak ada Namrud. Jadi kalau antum sudah punya penentang, berarti antum sudah mendekati kenabian. Ya. Justru yang kita khawatirkan itu hidup kita ini aman, tenang, nggak ada yang nantang. Itu jangan-jangan kita udah jadi kesetanan. Kalau antum BMT Amanah sudah ada penentangnya, sudah ada yang nantang, itu berarti ibarat buah dia sudah mulai ranum. Karena buah itu dilempar orang, dan kalau udah matang, kalau putih biarin aja. Coba
buah mangga, buah kelapa, buah durian, itu makin kuat lemparannya, berarti musangking. Kalau durian kamu lihat itu nggak benar BMT itu. Pokoknya semua itu ini berarti Namrus ini Firaun ini Korun. Berarti kita ini udah mendekat-dekati kenabian ini. Kalau nggak ada, kalau Nabi Muhammad tidak Nabi penutup amanah ini Nabi ke-26. Kita urus saja urusan kita. Bagaimana penyampaian kita, pilihan katanya lebih tepat, ngomongnya nggak panjang lebar, itu jam terbang. Bisa diperhatikan orang yang baru sosialisasi mutar-mutar, dia pun nggak paham. Jadi gambar-gambar nih membantu, kayak alat ini lebih membantu. Masalah orang nanti dan video endorse, mungkin dia nggak suka sama kita, tapi dia pemilihnya Adik Agus Hartanto. Ini ada video pendek Bapak Ibu, cukup dengan handphone. Pada Bapak Ibu semua warga Indragiri Hulu, saya sebagai Bupati melihat besar positif. Dia sebetulnya mau nolak pas ngomong warga enak semua. Bapak endorse Ustaz Somad, endorse Pak Bupati, endorse Pak Abdul Wahid, endorse dari tokoh masyarakat, endorse dari kiai, endorse dari tokoh-tokoh. Ini penting. Usaha kita hanya disuruh ngambil bambu, siapkan mata kail pancing, siapkan benang pancing, kasih umpan. Masalah ikannya apa itu bukan urusan kita, urusan Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang berpikir kok nggak mancing gitu, ya kalau ada ikannya, kalau enggak, masalah ikannya itu urusan Allah Ta'ala. Kita matangkan urusan kita ini, kita fixkan, patenkan bagus betul pelayanannya, kualitasnya, sosialisasinya. Ujung tombak iklan itu antum. Karena kalau ada orang yang datang, itu sudah masuk ring 2 itu, ring 2, ring 1. Ujung tombak bempernya di iklan. Nah, karena kalau saya pernah dulu datang ibu-ibu mau nyuruh saya mengiklankan dia jual susu penggemuk badan, nggak mau saya. Tolong Ustadz buatkan video ini, karena saya yakin orang nggak jadi beli gara-gara itu. Ada susu itu kalau diminum penggemuk badan, saya disuruh mengiklankan, nggak laku kalau saya bilang. Nah, itu jadi antum yang berjuang bagian ujung iklan. Saya nanya sama pakar ekonomi saya, kenapa Malaysia bank rakyatnya itu berubah total 100% dari bank Islamic Bank yang konvensional langsung jadi bank syariah Islamic Bank, namanya bank rakyat, tapi namanya nggak dirubah, tetap bank rakyat. Saya ceramah, kata beliau, kita ini kurangnya satu, political will, dukungan politik. 2, iklan. Insya Allah kita punya dukungan politik, karena Pak Ade Agus Hartanto jalan dengan kita. Tinggal iklan. Iklannya itu melalui siapa? Khotib Jumat, imam, majelis taklim. Jangan lupa, bapak-bapak yang punya sawit, punya duit itu takut dengan istrinya. Pegang duit kan bininya, maka masuk ke majelis taklim. Pilih di antara antum yang muda-muda, yang ganteng-ganteng, masuk ke majelis taklim, sosialisasi. Setiap ada majelis taklim nampak ramai, masuk sosialisasi. Tak perlu terjadwal, masuk. Setelah selesai baru tahu rupanya orang itu sedang rapat walimah nikah anak. Ya nggak apa-apa, yang penting asal ada orang ramai, masuk. Tim sosialisasi ini sama dengan caleg, sama dengan cabuk dan cagup. Apa kunci Bapak kok bisa duduk 2 periode? Ada bupati dia 2 periode. Kata dia, saya Pak Ustadz, setiap ada orang ramai saya masuk, dan setiap ada acara walimah saya datang.
nampak saya ada acara walimah. Nah satu hari ada acara walimah, nampak saya orang pasang-pasang. Lalu saya bilang, mohon maaf Bapak Ibu, ternyata kalian sudah bongkar-bongkar. Saya baru datang kemarin, saya datang terlambat karena sibuk di Pekanbaru. Jadi saya mengucapkan selamat, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Mohon maaf karena saya tidak datang kemarin, sudah selesai. Lalu saya mohon maaf pestanya besok. Kisah kau udah buka, Ruben belum baru masuk. Nah makanya belajar dari sini, ngomong, nanya dulu, kulunuwon dulu, tanya dulu, sosialisasi gitu. Demikian, Allahu a'lam. Ini minta pencerahan lagi, Ustaz. Kami kan ada Baitul Mal dan Baitul Tahfidz. Nah di Baitul Mal insya Allah programnya cukup banyak sekali. Salah satu ya menyekolahkan anak-anak di pedalaman itu alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Terus yang sekarang ini kita lagi setiap bulan mengirim donasi ke Palestina. Tapi kami dari awal mohon maaf kami dipayungi oleh Dompet Du'afa kan itu. Jadi penggalangan terakhir kami kemarin dapat berapa Mas? 80 ya. Tapi alhamdulillah kami setiap bulan berapapun kami dapat kami insya Allah sikoh untuk tetap membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ini mohon pencerahan kepada Ustaz. Kira-kira mau sampai kapan ya kami kayak gini latihan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kami di BMT ada satu nanti yaitu Yayasan Masjid Musafir. Ini lagi menggarap yaitu Masjid Musafir. Mohon arahan dan dukungannya untuk masjid tersebut. Terima kasih. Saya tidak mau ikut penggalangan dana ke Palestina kalau lembaganya tidak resmi. Maka ketika kemarin diminta, saya hanya mau dengan satu lembaga, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Waktu kita penggalangan dana di An-Nur dapat 11 miliar. Itu melalui Basnas, karena G2G pemerintah. Kalau terjadi sesuatu, pemerintah yang mengganti duit itu. Nah, di backup oleh pemerintah. Adapun Dompet Du'afa, Ustadz Al-Nob, orang Dompet Du'afa, dan saya, Dai Dompet Du'afa. Saya ke Brunei Darussalam melalui Ustadz Al-Nob, melalui Dompet Du'afa. Dompet Du'afa adalah partner kami, sahabat kami. Tidak masalah. Sampai kapan kita membantu Palestina ini? Sampai Palestina merdeka. Seandainya Palestina merdeka, berhentikah kita membantu Palestina? Tidak. Mungkin kita akan buka cabang di Gaza. Baitul Mal wa Tamwil Amanah cabang Gaza. Amin. Tidak ada. Karena prinsip kita beramal nih, fa'idha faraghta fansab. Selesai satu, buat satu. Selesai satu, buat satu. Tapi kita enggak sombong. Wa ila rabbika. Ini tentang Palestina yang sudah buat proof. Sampai kemarin sore saya tetap buat iklan. Kemudian tentang Masjid Musafir, idealnya setiap beberapa kilometer itu mesti ada masjid. Rukun pertamanya masjid, 2 toiletnya bersih. Berarti mesti ada satu orang yang menjaga kebersihan standby di situ. Gaji dia diambil dari mana? Buatkan orangnya di situ. Karena kalau ditunggu orang kita bersedekah, orang kita ini bukan wajar, kurang ajar. Macam-macam dia di situ, kotor-kotor, tak mau dia bayar. Tapi kalau ada yang mandor di situ, 3.000, 5.000, itulah untuk menggaji dia, karena kita tak punya duit. Lalu kemudian bangkitkan juga ekonominya di situ. Berarti buat counter. Ada nasabah kita yang buat keripik, buat kerupuk, bumbu pecal, madu, dia letakkan situ barang laku. Obat sakit kepala, minyak pijat, ada rumah makan. Sistemnya apa? Sewa untuk income duit masuk. Jadi
dari mulai makan sampai duit. Ada duit masuk situ. Cuci muka, duit. Beli tisu, segala macam. Jadi dia berhenti, parkir. Syukur-syukur ada pom bensin aman. Amin. Selalu berpikir. Jadi tidak hanya sekedar masjid ibadah selesai sholat. Karena yang berhenti itu punya mobil, punya duit. Fitri, Idul Adha, pulang kampung, mudik, dan masjid di pinggir jalan itu sirkulasi duit luar biasa. Buatkan tempatnya nyaman. Depan masjid itu ada kolam ikan. Ikannya jangan ikan koi. Ikan koi menghabiskan duit. Ikan kecil-kecil dimasukkannya kakinya. Pemakan terapi. Bayar dulu. Ikan kecil tuh. Masukkan kaki, aduh nyamannya katanya. Gak bayar, siapkan piranha. Jadi semua kenyamanan dia dapatkan dan itu berkesan. Ketika dia dapatkan berkesan saat rumah berhenti ini, dia terpikir juga akan membuat di tempat lain tanpa mendengar ceramah. Itulah sunnah hasanah itu. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Dia dapat pahalanya, wa ajru man amila. Terinspirasi dia, saya buat juga nanti di sana. Adapun video iklannya nanti kita buatkan. Mari support rest area rumah singgah musafir, perjalanan dari Jambi ke Medan, dari Pekanbaru ke Palembang. Jangan lupa mampir di kilometer 1. Kita buatkan edit videonya, kita upload di Instagram, di grup-grup WhatsApp. Kayak apa? Menjadi amal jariah buat kita bersama. Anda buatkan standar baku sehingga dimanapun orang mau buat, ini standar. Setelah dibuatkan standarnya itu, standar masjid musafir dan rest area, gambarnya, desainnya, ini semua buatkan dalam bentuk PDF, share, jangan pernah pelit, jangan pernah basi. Di-download orang di seluruh dunia, dapat amal. Gak ada ruginya itu kita share itu. Memangnya kalau kita share ide-ide itu terus dibangun orang, rugi apa kita? Enggak. Daripada kita simpan, kita paling bangun satu. Kalau kita share, dibangun orang 10, 100, ngalir pahala kalau orang itu. Itulah konsep amal jariah. Ilmun yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Saya optimis, insya Allah masjid musafir ini sukses. Demikian, wallahu a'lam.